terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan tamunya masih Mbak Maya. Ya, Bertahan. Masih bertahan ya, berkaitan dengan kegiatan sosial ya, sebagai pengusaha yang dianggap sukses dalam kehidupan secara materi, tapi di lain sisi Anda terpanggil untuk menolong anak-anak dan keluarga yang kurang mampu. Nah, salah satu faktor adalah ketika Anda belajar dari pengalaman kakak meninggal, ibu meninggal, bahwa semua harta dan kekayaan tidak akan dibawa kemana-mana. Sehingga Anda merasa bahwa dalam kehidupan Anda sekarang ini selagi bisa, berbuatlah baik. Betul sekali. Karena kita nggak tahu Tuhan akan memanggil kita kapan. Betul sekali. Nah, karena itu tadi berkaitan dengan rumah belajar Miranda. Tadi Anda sudah jelaskan, ini ya relatif kalau saya dapat bayangan itu cukup mewah tempatnya. Kemudian bagi yang mampu berbayar, tapi sebagian besar gratis. Mostly. Nah, kalau dari kegiatan Anda ini kan kembali lagi kontras ini yang saya ingin tahu. Karena sebagian masyarakat kita di luar sana masih menganggap orang-orang kaya itu tidak punya hati. Orang-orang kaya itu egois, memikirkan diri sendiri, tidak peduli pada kesulitan hidup orang lain. Faktanya Anda melakukan hal-hal yang baik dalam hidup Anda di luar kegiatan bisnis yang sukses tadi. Bagaimana menyimbangkan kehidupan ini? Kalau saya tuh berpikirnya gini, Mas ya, kalau ketemu orang tuh saya tuh nggak melihat apapun. Mau tua, muda, pintar, kaya. Jangan bilang miskin, botak ya. Ganteng. Kalau ganteng boleh, tapi botak jangan. Saya tidak pernah menempatkan seseorang itu sangat spesial apabila misalnya mereka kaya sekalipun, ataupun pejabat sekalipun, semua sama. Jadi saya tidak pernah mau berpikir bahwa oh kalau misalnya ini orang hebat saya harus tertunduk-tunduk, atau orang ini tidak hebat saya harus tidak hormat. No, menurut saya sama aja. Jadi saya juga tidak punya kesulitan misalnya kalau ketemu yang hebat saya begini aja, ketemu yang biasa-biasa ya biasa-biasa aja gitu. It's just me. Gitu kan? Jadi tidak ada masalah di sini ya. Ini satu sisi kan Anda melakukan kegiatan sosial tadi, tapi saya dengar Anda juga ikut membangun masjid ya di Bengkulu. Kok di Bengkulu? Kenapa? Karena menurut saya Bengkulu mempunyai cerita tersendiri. Saya tuh sangat bangga dengan Bengkulu karena saya merasa saya orang Bengkulu, bahwa saya melakukan sesuatu yang baik. Nah, ada penonton yang mau bertanya. Pertanyaannya apa? Ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama, Bu Maya ini kan hidup berprofesi di dunia pertambangan, dunia properti, dan tadi apa apa yang mengurus sinyal-sinyal itu saya lupa. Online business, CDID. Itu kan lebih banyak laki-laki, lebih terkenal laki-laki yang mengerjakannya. Dan dalam konteks bangsa Indonesia yang masih banyak patriarki terjadi di Indonesia, apa pernah gitu Bu Maya seperti dipandang remeh, dipandang rendah. Perempuan karena perempuan, ini mah perempuan bisa apa gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, Bu Maya kan mengurus banyak bisnis di bidang pertambangan, bisnis dan lain-lain. Sedangkan ibu juga mengurus rumah Miranda yang which is itu besar kan, banyak mengurus sampai 700 orang. Bagaimana cara memanage waktu dari kedua hal tersebut? Segitu ya. Terima kasih. Thank you. Langsung aja dijawab. Kalau mengenai bisnis di bidang maco ya, laki-laki gitu, terus ada perempuannya. Kenapa kita harus takut? Pernah diremehkan nggak? Ya kalau diremehkan ya memang mungkin jalannya seperti itu. Tapi toh tidak berarti saya harus jatuh dengan seperti demikian. Kalau diremehkan itu biasa. Maksudnya saya seperti ini. Kalau ada yang meremehkan, bukan berarti kita langsung harus down dan terus langsung mundur. Itu bukan kita. We are the fighter of our own feet. Kalau saya tidak fight, tantangan. Saya tidak fight, yang di belakang saya ini rombongan gerbong saya ini banyak. How they're gonna survive? Jadi saya harus matikan rasa luka hati saya harus matikan rasa sakit hati saya harus matikan semua dan saya harus tetap berdiri tegak profesional dan saya terus menjalankan itu. I will never give up because of this. Nah, soal bagi waktu. Soal membagi waktu. Jadi begini, bisnis itu banyak di mana-mana, orang tuh banyak di mana-mana. You never can do
anything by yourself. Remember this. Jangan merasa superior dan bahwa kita itu yang paling pinter. No, God no. Saya itu di backup, dibantu dengan orang-orang yang pinter. Orang-orang yang pinter di sekitar saya, kita teamwork. Dukun maksudnya? Iya. Mas, dukunnya di sini, Mas. Bukan situ dukunnya, sini dukunnya. Jadi, kalau kita bekerja, bekerjalah secara teamwork. Well, this is also my experience. I never think that I can do that alone. Never. Saya selalu berpikir bahwa pertama, rezeki itu harus berbagi. Kedua, jangan serakah. Ketiga, berbuat baik. Keempat, tidak merasa bahwa saya yang paling tahu. Oke, jadi ini teamwork. Teamwork penting. dan trust them. Oke. Jadi kadang-kadang itu kan. Ya. Baik, menarik. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Artinya Anda nggak merasa kemudian paling pintar sendiri, merasa Anda lah yang utama. Tapi kerjasama itu karena Anda juga manusia biasa punya banyak kelemahan. Dan itu kelemahan biarkan diisi oleh orang-orang lain dalam tim ya. Iya. Nah, yang saya ingin tahu juga adalah lalu dengan semua apa yang Anda lakukan ini apa kebahagiaan yang didapatkan ya? Kalau saya tuh Mas ya, kalau melihat orang jadi terharu. Saya tuh bahagia kalau melihat orang lain bahagia. Jadi kalau misalnya saya lihat bisu tuli. Saya lihat dulu ini pengajian bisu tuli itu di mana-mana Mas. Jadi ngeler di sana, ngeler di sini, di mana-mana gitu ya. Mereka tuh seperti nomaden karena harus pindah di sini, harus pindah sini. Kesulitannya mereka adalah mereka harus misalnya mengaji dengan orang-orang yang normal, which is actually they don't even know mereka tuh bicara apa, nggak ngerti. Terus mungkin karena saya kan orangnya cengengesan ya Mas ya, senyum, ketawa gitu. Terus mereka tuh yang komunitas bisu tuli itu nyamperin saya. Kira-kira intinya adalah boleh nggak di rumah belajar tuh kita belajar di sana untuk lebih fokus. Itu saya sampai kok dapat durian runtuh ya, gitu. Gila, sebegitu banyak kesempatan orang-orang bisa membantu, kok aku yang dapat, gitu loh. Dari Tuhan hasil ya. Itu, jadi, ya kan? Jadi kalau iya, kok aku yang dapat? Ini rezeki. Gitu loh, jackpot men gitu kan. Jadi langsung saya bilang silahkan di rumah belajar Miranda, apa yang kita bisa lakukan bareng kita lakukan bareng. Dan itu sampai sekarang. Dan itu sampai sekarang dan insya Allah ini akan ada konferensi internasional 50 negara untuk bisu tuli Mas di Jakarta. Oke. Gitu dan itu kita penyelenggaranya. Gitu kan, udah alhamdulillah. Baik. Mbak Maya terima kasih banyak terima kasih sudah Mas berbagi Andi. ya. Capek kan ngadepin kita? Oh senang. Bayangkan suamiku 24 jam Mas, 24 jam menghadapi aku. Tapi masih tabah saya lihat. Itu Oke, terjebak ini suami Mas. luar biasa. Di balik perempuan hebat ada suami yang hebat juga. Luar biasa. Akhirnya laki-laki juga ada andilnya ya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Sangat Mas Andi menginspirasi waktunya. kami semua yang di sini dan penonton yang di rumah. So Semoga much. apa yang Anda akan lakukan ke depan dibukakan jalannya dan semuanya lancar ya. Amin, amin. Terima kasih. Saya terhormat sekali Mas Andi, terima kasih sudah berkenan mengundang di sini. Ini adalah salah satu acara favorit saya. Bukan iklan Mas, ini beneran. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Baik, berikutnya ada teman kita juga ya, masih muda juga. Dia pengusaha pencharteran pesawat. Masih muda. Masih muda ya. Cantik. Cantik. Dan yang paling penting juga terpanggil untuk berbuat baik bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Siapa dia? Ikuti terus Ki Candy. Thank you, thank you. Pertama saya mulai dengan menjual beli helikopter dan private jet. Jual beli helikopter? Yes. Private jet?